Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Frederikus Numa, biasa dipanggil Freddy. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Hukum, semester 4 NPM 23007. Yang terhormat dosen pengampu saya dalam mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional, Ibu Siti Aisyah. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu yang berjudul legalisasi MOU sebagai sarana dalam mengakhiri sengketa perdagangan internasional. Salah satu kegiatan perdagangan internasional yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat ialah perdagangan dalam ekspor rokok kretek. Tetapi dalam praktiknya, kegiatan ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat dianggap diskriminatif oleh Indonesia. Sehingga kegiatan ekspor rokok kretek ke Amerika Serikat menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut dibawa ke DSB WOT menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat bersalah dan memenangkan Indonesia. Namun, Amerika Serikat tidak bersedia melaksanakan keputusan WOT. Untuk mengakhiri sengketa ini, dibuatlah sebuah nota kesalahpahaman atau MOU yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara yang bersangkutan. Memorandum adalah suatu peringatan. MOU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak atau subjek hukum untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun dimilikinya. Definisi lain dikemukakan oleh Salim HS yang menyatakan bahwa MOU adalah nota kesepakatan yang dibuat antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam satu negara ataupun antar negara, untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu. Baik, kemudian kita masuk di unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut, meliputi yang pertama, para pihak yang membuat MOU tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat. Kemudian yang kedua yaitu wilayah keberlakuan dari MOU itu bisa regional, nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga yaitu substansi MOU, yaitu kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir yaitu jangka waktu tertentu. Kemudian kita masuk ke proses penyelesaian sengketa. Yang pertama itu adalah penolakan oleh Amerika Serikat. Indonesia telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dalam Amerika Serikat. Perdagangan Amerika Serikat berbagai cara tersebut antara lain dengan menyampaikan keberatan, berbicara dengan pejabat Kongres Amerika Serikat, dan melakukan sejumlah konsultasi bilateral baik formal maupun informal. Namun, tetap saja Indonesia tidak mendapat respon yang baik atau memuaskan dari Amerika Serikat. Kemudian ada kesepakatan. Akhirnya dalam hal ini kedua belah pihak bersepakat menandatangani MOU untuk mengakhiri sengketa dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Dalam MOU ini, Indonesia tetap diuntungkan karena keputusan DSB di WOT tetap menyatakan bahwa Amerika Serikat bersalah, sehingga kesepakatan tersebut tidak menghapus fakta bahwa Amerika Serikat telah melanggar perjanjian WOT. Selain itu, berbagai kesepakatan juga dianggap menguntungkan pihak negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu pihak ketiga. Campur tangan WOT dalam sengketa perdagangan kedua negara ini dimulai pada bulan April 2010. Pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat perihal peraturan tersebut, tetapi tetap tidak mendapatkan titik temu. Akhirnya Indonesia mengadukan perihal yang dilakukan oleh Amerika tersebut ke DSB WOT untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengajukan permintaan pembentukan panel pada tanggal 22 Juni 2010.
Negara yang menjadi pihak ketiga pada panel ini adalah Brasil, Kolombia, Republik Dominika, Uni Eropa, Guatemala, Meksiko, Norwegia, dan Turki. Baik, kemudian kita lanjut keuntungan yang dirasakan oleh Indonesia. Ada 3 poin yang disepakati dan disebutkan dalam MOU tersebut adalah, yang pertama, pemerintah Amerika Serikat akan memberikan tambahan fasilitas Generation System of Precision atau GPS yang melebihi nilai batas tertentu selama 5 tahun berikutnya dan akan mempertimbangkan permintaan atas produk ekspor lainnya dari Indonesia. Yang kedua, pemerintah Amerika Serikat berjanji dan sepakat untuk tidak mengadukan kebijakan larangan atau pembatasan ekspor bahan mineral yang diterapkan Indonesia, serta tidak akan mengganggu akses pasar produk cigars dan cigarilos buatan Indonesia ke pasar Amerika Serikat sampai ada peraturan yang lebih lanjut yang tidak akan bersifat arbitrari dan diskriminatif yang mengakibatkan kerugian. Pemerintah Amerika Serikat akan membantu Indonesia untuk memperbaiki penegakan hak kekayaan intelektual atau HKI agar Indonesia mendapatkan status yang lebih baik dalam hal penegakan HKI. Kemudian kita masuk ke kerugian yang diderita oleh Indonesia. Semenjak Federal Food, Drugs and Cosmetic Act Amerika Serikat diberlakukan pada tahun 2009, Indonesia menderita kerugian sebesar lebih dari 160 juta US dollar dalam kurun waktu 3 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah Indonesia terus secara aktif melakukan berbagai usaha untuk menekan Amerika Serikat untuk mengimplementasikan keputusan DSB. Kerugian yang paling mengkhawatirkan Indonesia adalah apabila peraturan pemerintah Amerika Serikat ditiru oleh negara lain, maka Indonesia akan mengalami penurunan bahkan penghentian ekspor rokok kretek ke negara-negara yang menjadi tujuan ekspor. Ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya yang mengantungkan hidupnya pada pabrik rokok kretek di Indonesia. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat terjadi karena Amerika Serikat memberlakukan undang-undang yang melarang jual beli rokok beraroma sejak 2009 dan memberi kendala untuk Indonesia dalam melakukan ekspor rokok kretek ke Amerika Serikat, yang kemudian Indonesia memilih penyelesaian melalui DSB WOT dan akan menghasilkan putusan bahwa Amerika Serikat bersalah. Akan tetapi, Amerika Serikat tidak melaksanakan putusan tersebut dan akhirnya sengketa tersebut diselesaikan dengan dibuat MOU antar kedua negara. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin baru lulus sekolah di tahun 2025 ini, kiranya siapa tahu pengen masuk atau melanjutkan karir di perguruan tinggi, bisa mendaftarkan diri di Universitas 17 Agustus 1445 dan terkhusus di Fakultas Hukum. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih.